Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua tersangka pengedar dan pemakai narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Ribuan pelajar dan santri di Kabupaten Tanah Bumbu ikuti vaksinasi COVID-19 massal. ...111 atlet Kalsel yang mengikuti ajang PON ke-20 Papua diberangkatkan. Dua tersangka pengedar dan pemakai narkoba ditangkap kepolisian sektor Tapin Utara pada Senin lalu. Awalnya polisi menangkap tersangka berinisial YI, 32 tahun, saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah di kawasan SPG Tapin Utara. Dari keterangan YI, polisi kemudian menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial HA di kawasan Pelita, Kelurahan Rangda, Malingkung, Tapin Utara. Dari HA, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu 21 paket dengan berat 7,82 gram. Dari hasil penyelidikan, tersangka HA adalah pegawai tidak tetap atau PTT Satpol PP Kabupaten Tapin. Seharga paket 500. Kemudian setelah ditelepon mengiyakan dan memang ada, dan disuruh menunggu di Jalan Pelita berseberangan dengan Langgar. Setelah mendengar pengakuan dari tersangka yang akan kita tuju ini, kami langsung berangkat bersama tim menuju sana, dan benar bahwasanya tersangka H ini sedang duduk di pondok atau semacam kayak gubuk yang di pinggir jalan. Setelah saya lakukan penangkapan dan lakukan penggeledahan, benar adanya bahwasanya ditemukan beberapa paket ya. Setelah kami buka, kami hitung, karena paketan itu dibungkus kantong plastik hitam yang dikantong di saku celananya. Setelah kami hitung, sebanyak 21 paket narkoba jenis sabu. Kemudian dari hasil pengembangan ini, tersangka kita amankan, kita bawa ke Polsek Tapin Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kedua tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1, sub 127 pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Beberapa hari terakhir beredar informasi di media sosial mengenai jadwal razia lalu lintas yang akan digelar oleh Satlantas Polresta Banjarmasin. Menanggapi informasi jadwal razia di media sosial itu, Kasat Lantas Polresta Banjarmasin, Kompol Gustaf Adolf Mamuaya menyatakan informasi tersebut tidak benar atau hoax. Menurutnya, jadwal razia hoax yang akan berlangsung di sejumlah kawasan kota Banjarmasin dan beredar di media sosial itu akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Perintah dari Bapak Kakor Lantas sendiri terkait masalah operasi patuh 2021 ini, kita lebih ke arah edukatif untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi kita tidak ada melaksanakan razia-razia yang bersifat stasioner. Kalaupun ada kita melaksanakan penindakan berupa penilangan, itu hanya berupa penilangan yang bersifat fatalitas korban kecelakaan. Contohnya adalah mungkin kalau dia tidak menggunakan helm, itu bila terjadi kecelakaan itu akan menyebabkan fatalitas. Itu tetap kita melakukan penilangan. Begitu juga melawan arus, melanggar marka, itu tetap kita melakukan penilangan. Tetapi kalau bersifat stasioner, seperti yang sudah beredar di media-media sosial saat ini, di beberapa lokasi yang sudah disebutkan tadi banyak, itu saya juga sudah membaca, itu tidak ada, tidak benar. Jadi saya selaku Kasat Lantas mengatakan kepada seluruh masyarakat agar tidak percaya berita-berita tersebut. Selama itu tidak disampaikan oleh pihak kita atau dalam hal ini Kasat Lantas ataupun mungkin direktorat, itu semuanya bisa dikatakan hoax.
Kompol Gustaf Adolf Mamuaya mengimbau kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Untuk menarik minat warga mengikuti vaksinasi COVID-19, pemerintah Desa Tatah Masjid Kabupaten Batola menyediakan sejumlah hadiah kompor gas dan kipas angin. Vaksinasi COVID-19 berhadiah tersebut digelar di kantor Desa Tatah Masjid Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis pertama ini diikuti ratusan warga, namun sayangnya hanya 150 orang saja yang bisa mendapat suntikan vaksin COVID-19 lantaran terbatasnya stok vaksin. Adanya vaksinasi ini kan alhamdulillah masyarakat kan antusias gitu berobat ya lah bersuntik vaksin. Karena tujuannya itu kan untuk kesehatan ya lah. Nah, jadi artinya adanya vaksin ini kami besok korbanan kayak itu masyarakat Desa Tatah Masjid kedatangan dari bubuhan dari puskesmas yang memaksin masyarakat kami Desa Tatah Masjid, kami berterima kasih. Kalau berkaitan Ada vaksin itu mesti mengikat masyarakat supaya antusias untuk vaksin perlindungan untuk pelayanan COVID. Ini vaksin yang keberapa ini? Ini yang pertama untuk Desa Tatah Masjid. Kemarin ada berapa kali diberi jatah untuk wilayah Tatah Masjid dari pihak kepala puskesmas. Warga Desa Tatah Masjid berharap pemerintah memberi tambahan stok vaksin agar mereka kebagian disuntik vaksin. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pengedar dan pemakai narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Ribuan pelajar dan santri di Kabupaten Tanah Bumbu ikuti vaksinasi COVID-19 massal. ...111 atlet Kalsel yang mengikuti ajang PON ke-20 Papua diberangkatkan. Ribuan pelajar dan santri di Kabupaten Tanah Bumbu ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara BIN Kalsel. Vaksinasi COVID-19 massal dosis pertama bagi pelajar dan santri digelar di tempat berbeda pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi untuk pelajar digelar di SMKN 1 Simpang 4 diikuti 1.300 pelajar SMA. Sedangkan vaksinasi santri digelar di Ponpes Al-Asmaul Husna Simpang 4 diikuti 1.500 santri. Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi massal sebanyak 13.500 dosis yang kita alokasikan di beberapa daerah di wilayah Kalsel seperti Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarmasin, Banjar, Tapin, ASS, AST, ASU, Tabalong, serta Barito Kuala. Untuk Tanah Bumbu berapa ribu? Khusus untuk Tanah Bumbu kita alokasikan sejumlah 3.800 yang terbagi untuk pelajar SMA dan SMKN itu sebanyak 1.300, kemudian pondok pesantren yang kita pusatkan di Al-Asmaul Husna itu sebanyak 1.500. Selain vaksinasi pelajar dan santri, BIN Kalsel juga menggelar vaksinasi COVID-19 jemput bola bagi warga di Kecamatan Simpang 4 dan Satui.
Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Ribuan warga dan pelajar di Kota Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh Polda Kalsel bersama mahasiswa. Vaksinasi COVID-19 massal digelar di Gedung Sultan Suryansah, kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin Utara pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal dosis pertama ini diikuti ribuan warga dan pelajar dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan, vaksinasi COVID-19 kali ini diikuti lebih banyak pelajar karena sebagai persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM. Jadi untuk hari ini di Gedung Sultan Suryansah khusus untuk pelajar, jadi kita prioritaskan. Dan saya sampaikan oleh Pak Kapolres tadi untuk vaksinasi pelajar dalam menghadapi PTM untuk pembelajaran tatap muka. Muhammad Arif Wardani. Ada berapa banyak target? Targetnya Muhammad yang Saufi. diundang 200.100 dibagi menjadi 5 sekolah, dibagi menjadi 3 gelombang yang nanti akan divaksinkan berikut dengan guru-gurunya yang mendampingi. Selain pelajar ada yang lain kategorinya? Jadi selain pelajar ada masyarakat umum terbagi menjadi masyarakat umum koordinir dari beberapa pondok pesantren, masyarakat umum pedesaan dan juga lansia serta ibu yang membawa anak itu diprioritaskan juga. Sini yang kapasitas untuk pendaftarannya itu adalah ditentukan khusus untuk bagi lansia dan ibu-ibu yang membawa anak. Dengan diikutkannya siswa kami kemarin itu gabung sejumlah 222 siswa. Hari ini kurang lebih 500 siswa. Jadi mungkin sisanya masih 200 siswa yang akan disiapkan nanti ya Pak belakangan. Nah, mudah-mudahan bisa semua siswa kami divaksin sehingga kalau nanti ditanya tentang kesiapan kami dalam PTM, kami bisa menjawab siap. Karena guru kami semuanya sudah divaksin juga. Fasilitas sudah kami siapkan dalam rangka persiapan PTM ini juga dalam rangka masa pandemi. Cuman ya tadi kalau sudah vaksin, insya Allah kami akan cepatnya melaksanakan PTM. Dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal ini, Polda Kalsel menyiapkan 3.000 dosis vaksin Sinovac untuk warga dan pelajar. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua, atlet Kalimantan Selatan menjalani tes PCR. Tes PCR digelar di kantor KONI Kalsel kawasan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah pada Rabu pagi. Kegiatan tes PCR diikuti puluhan atlet, pelatih dan pendamping yang tergabung dalam kontingen atlet Kalsel yang bakal diberangkatkan ke ajang PON ke-20 Papua. Yang penting jangan tegang aja sih, jadi nggak sakit gitu. Tadi gimana, sempat sakit ya? Enggak terlalu sakit. Masih bisa dikontrol. Dengan adanya swab ini tanggapannya gimana nih? Bagus, jadi kita tahu kita tuh antara positif atau negatif kan tahu sebelum waktu bertanding tiba. Bisa lebih cepat. Iya, antisipasinya gitu. Harapannya sendiri apa nih? Buat perlombaan ini, semoga mendapat hasil yang terbaik dan medali. Nah untuk di ini Gayung nanti di nomor apa nanti? Kayak 2 sama kayak 4. Kayak 2 sama kayak 4. Itu untuk berapa orang itu kayak? Itu yang berdua, kayak 2 itu berdua, kayak 4 berempat. Untuk berapa persen ini untuk tampil di PON? Kenapa Om? Latihannya sudah. Udah menuju 95% jadi. Atlet yang menjalani tes PCR kali ini berjumlah 33 orang dari 6 cabang olahraga. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pengedar dan pemakai narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap polisi.
Ribuan pelajar dan santri di Kabupaten Tanah Bumbu ikuti vaksinasi COVID-19 massal. ...111 atlet Kalsel yang mengikuti ajang PON ke-20 Papua diberangkatkan. Kontingen atlet Kalsel yang akan diberangkatkan ke Papua mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 bakal dikawal aparat TNI Polri. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama mengatakan 21 anggota Polri dan 4 prajurit TNI akan mengawal atlet Kalsel pada ajang PON ke-20 di Papua Oktober mendatang. Menurutnya, pengawalan aparat TNI Polri dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para atlet Kalsel selama berada di bumi Cendrawasih. Kalau kita dari kepolisian itu 21, ya, dengan TNI ada 4, ya. Nah, nanti kita bagi itu ya. Itu yang melekat dari Kalsel sendiri, ya. Itu nanti nempel ke cabur atau gimana, Pak? Kita ikut mengawal ya, mengawal tim pokoknya ya. Karena cabur nanti ada pengamanan sendiri juga, ya, gabungan dari TNI Polri. Dia nanti berangkat pakai bis sendiri sih tuh. Kawal. Pulangnya juga dikawal, nggak bisa seperti kita di Jawa Barat, wah mau keluar, makan bareng, santai. Mungkin nanti wartawan juga melekat dengan tim kita. Ya, dengan tim keamanan kita, dan tinggal juga harus di tempat yang udah kita tentukan, nggak boleh kemana-mana. Kontingen atlet Kalsel yang akan berangkat mengikuti ajang PON ke-20 Papua berjumlah 156 orang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. ...111 atlet Kalimantan Selatan diberangkatkan mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Keberangkatan atlet Kalsel ke PON 20 Papua dilepas oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur di Gedung Mahliga Pancasila Banjarmasin pada Kamis pagi. Sabiri Nur mengimbau kepada para atlet Kalsel untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan selama berada di bumi Cendrawasih. Ia berharap di ajang PON ke-20 itu atlet Kalsel bisa bertanding dengan baik dan meraih prestasi yang membanggakan bagi daerah. Yang kali ini akan dilepas ke Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Pesan saya adalah jalan yang baik sama pentingnya dengan mencapai prestasi terbaik. Yang kedua, harus kita perjuangkan prestasi untuk dapat kita raih. Semangat Ramadhan wajib sampai kaki. Jangan pernah redup dan selalu bahar dalam perjuangan kepentingan korban. Tentunya dalam kerangka meraih medali emas. Buktikan kepada provinsi lain bahwa Kalimantan Selatan juga mampu mengalahkan semua lawan. Kita bisa mengalahkan lawan berbagai pertandingan dengan cara yang terhormat dan menjunjung tinggi sportivitas. Dan insya Allah kontingen PON Kalimantan Selatan mencapai hasil yang terbaik dari perjuangan. Kontingen atlet Kalsel yang berangkat ke Papua berjumlah 167 orang terdiri dari 111 atlet dan 56 pelatih. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian.
Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu ada rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Dua tersangka pengedar dan pemakai narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Ribuan pelajar dan santri di Kabupaten Tanah Bubu ikuti vaksinasi COVID-19 massal. ...111 atlet Kalsel yang mengikuti ajang PON ke-20 Papua diberangkatkan.
Dua tersangka pengedar dan pemakai narkoba ditangkap kepolisian sektor Tapin Utara pada Senin lalu. Awalnya polisi menangkap tersangka berinisial YI, 32 tahun, saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah di kawasan SPG Tapin Utara. Dari keterangan YI, polisi kemudian menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial HA di kawasan Pelita, Kelurahan Rangda, Malingkung, Tapin Utara. Dari HA, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu 21 paket dengan berat 7,82 gram. Dari hasil penyelidikan, tersangka HA adalah pegawai tidak tetap atau PTT Satpol PP Kabupaten Tapin. Seharga paket 500. Kemudian setelah ditelepon mengiyakan dan memang ada, dan disuruh menunggu di Jalan Pelita berseberangan dengan Langgar. Setelah mendengar pengakuan dari tersangka yang akan kita tuju ini, kami langsung berangkat bersama tim menuju sana, dan benar bahwasanya tersangka H ini sedang duduk di pondok atau semacam kayak gubuk yang di pinggir jalan. Setelah saya lakukan penangkapan dan lakukan penggeledahan, benar adanya bahwasanya ditemukan beberapa paket ya. Setelah kami buka, kami hitung, karena paketan itu dibungkus kantong plastik hitam yang dikantong di saku celananya. Setelah kami hitung, sebanyak 21 paket narkoba jenis sabu. Kemudian dari hasil pengembangan ini, tersangka kita amankan, kita bawa ke Polsek Tapin Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kedua tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1, sub 127 pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Beberapa hari terakhir beredar informasi di media sosial mengenai jadwal razia lalu lintas yang akan digelar oleh Satlantas Polresta Banjarmasin. Menanggapi informasi jadwal razia di media sosial itu, Kasat Lantas Polresta Banjarmasin, Kompol Gustaf Adolf Mamuaya menyatakan informasi tersebut tidak benar atau hoax. Menurutnya, jadwal razia hoax yang akan berlangsung di sejumlah kawasan kota Banjarmasin dan beredar di media sosial itu akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Perintah dari Bapak Kakor Lantas sendiri terkait masalah operasi patuh 2021 ini, kita lebih ke arah edukatif untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi kita tidak ada melaksanakan razia-razia yang bersifat stasioner. Kalaupun ada kita melaksanakan penindakan berupa penilangan, itu hanya berupa penilangan yang bersifat fatalitas korban kecelakaan. Contohnya adalah mungkin kalau dia tidak menggunakan helm, itu bila terjadi kecelakaan itu akan menyebabkan fatalitas. Itu tetap kita melakukan penilangan. Begitu juga melawan arus, melanggar marka, itu tetap kita melakukan penilangan. Tetapi kalau bersifat stasioner, seperti yang sudah beredar di media-media sosial saat ini, di beberapa lokasi yang sudah disebutkan tadi banyak, itu saya juga sudah membaca, itu tidak ada, tidak benar. Jadi saya selaku Kasat Lantas mengatakan kepada seluruh masyarakat agar tidak percaya berita-berita tersebut. Selama itu tidak disampaikan oleh pihak kita, atau dalam hal ini Kasat Lantas ataupun mungkin direktorat, itu semuanya bisa dikatakan hoax. Kompol Gustaf Adolf Mamuaya mengimbau kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Untuk menarik minat warga mengikuti vaksinasi COVID-19, pemerintah Desa Tatah Masjid Kabupaten Batola menyediakan sejumlah hadiah kompor gas dan kipas angin. Vaksinasi COVID-19 berhadiah tersebut digelar di kantor Desa Tatah Masjid Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis pertama ini diikuti ratusan warga, namun sayangnya hanya 150 orang saja yang bisa mendapat suntikan vaksin COVID-19 lantaran terbatasnya stok vaksin. Adanya vaksinasi ini kan alhamdulillah masyarakat kan antusias gitu nah berobat ya lah bersuntik vaksin. Karena tujuannya itu kan untuk kesehatan ya lah. Nah jadi
artinya adanya vaksin ini kami besok korbanan kayak itu. Nah, masyarakat desa Tata Masjid kedatangan dari bubuhan dari puskesmas yang memaksin masyarakat kami di desa Tata Masjid, kami berterima kasih. Kalau berkaitan ada vaksin itu mesti mengikat masyarakat supaya antusias untuk vaksin pelindungan untuk pelayanan COVID. Ini vaksin yang keberapa ini? Ini yang pertama untuk desa Tata Masjid. Kemarin ada berapa kali diberi jatah untuk wilayah Tata Masjid dari pihak kepala puskesmas. Warga desa Tata Masjid berharap pemerintah memberi tambahan stok vaksin agar mereka kebagian disuntik vaksin. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.